Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Devi Kusumawati dengan NIM 230521100031 dari program studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Universitas Trisakti Madura. Jadi tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Ilmu dan Logika. Nah, dalam tugas video yang saya buat di sini, saya mengambil atau menjelaskan, mengulas materi tentang kebenaran. Apa sih kebenaran itu? Kebenaran adalah suatu persesuaian antara pengetahuan, penalaran, dan objek yang bisa juga diartikan suatu pendapat atau perbuatan seseorang yang sesuai dengan orang lain dan tidak merugikan diri sendiri. Kebenaran dalam perspektif filsafat ilmu mengatakan bahwa kebenaran itu adalah suatu kenyataan. Kenyataan yang dimaksud itu tidak selalu yang seharusnya terjadi. Kenyataan yang terjadi bisa juga berbentuk ketidakbenaran atau keburukan. Jadi ada dua pengertian kebenaran, yaitu kebenaran yang berarti nyata di suatu pihak dan kebenaran dalam arti lawan keburukan atau tidak benar. Kebenaran adalah kenyataan yang benar-benar terjadi. Pernyataan ini pasti dan tidak dapat dipungkiri lagi. Manusia selalu ingin tahu kebenaran karena hanya kebenaranlah yang bisa memuas rasa ingin tahu diri manusia. Dengan tujuan pengetahuan ialah mengetahui kebenaran. Kita manusia bukan hanya sekadar ingin tahu, tetapi ingin mengetahui kebenaran itu. Kita juga selalu ingin memiliki pengetahuan yang benar. Kebenaran ialah suatu persesuaian antara pengetahuan dan objeknya. Pengetahuan yang benar adalah pengetahuan yang sesuai dengan objek. Contoh kebenaran adalah saya adalah anak dari kedua orang tua saya. Di sini ada jenis-jenis kebenaran. Jenis-jenis kebenaran: satu, kebenaran individual. Kebenaran individual ini merupakan kebenaran yang diikuti manusia berdasarkan pendapat sendiri. Dua, kebenaran objektif merupakan kebenaran yang bisa bersumber dari ajaran leluhur yang diwariskan secara turun-temurun atau mendarah daging pada manusia. Tiga, kebenaran hakiki, kebenaran yang sifatnya mutlak atau kebenaran itu dari Tuhan. Sifat-sifat kebenaran ilmiah dari sudut pandang subjektif. Telah diketahui kebenaran ilmiah adalah kebenaran yang ditandai oleh terpenuhinya syarat-syarat ilmiah, terutama menyangkut adanya teori yang menunjang serta sesuai dengan bukti. Kebenaran ilmiah divalidasi oleh bukti-bukti empiris, yaitu hasil pengukuran objektif di lapangan. Sifat setiap ilmu adalah diidentikan dengan dua teori, yaitu subjektif dan objektif. Subjektif berkaitan dengan seorang atau pribadi, subjektif berkaitan erat dengan keaku-akuan. Dalam hal filsafat, subjektif berkaitan dalam segala hal kesadaran manusia menjadi tolak ukur eksistensi maka dan validasinya. Dari penjelasan di atas bahwa subjektif menghendaki penalaran penting dari setiap pribadi yang bernilai tentang kebenaran, artinya suatu dipandang benar jika didasarkan pada pribadi atau manusia yang bernilai tentang itu sendiri. Kebenaran tolak ukurnya adalah berdasarkan subjek, namun semacam ini apakah berlalu bagi kebenaran ilmiah? Sedangkan kebenaran ilmiah sangat identik dengan syarat-syarat ilmiah menyangkut teori yang menunjang dan sesuai dengan bukti yang ditunjukkan rasio dan divalidasi dengan data empirik. Sifat rasional dan teruji bagi kebenaran ilmiah menghendaki adanya kebenaran hanya suatu yang dapat diakalkan atau logis dan dapat teruji. Berarti kebenaran ilmiah sangat menolak dengan kebenaran mutlak, sebab kebenaran ini kaitannya dengan kebenaran yang datang dari Tuhan, bersumber dari wahyu yang mengikat. Kebenaran yang rasional dan teruji akan hanya mampu mengharapkan hal-hal yang empiris. Jika dengan demikian di atas jawabannya pertanyaan-pertanyaan tersebut, jika dikaitkan dengan penjelasan pengertian kebenaran
ilmiah dari aspek subjektivitas belum dapat diterima karena kebenaran ilmiah yang bermula dari subjektif tidak jarang menunjukkan bukti atau tidak sesuai dengan data empirik dan buktinya nyata berdasarkan dengan rasa atau pribadi. Oleh karena itu, kebenaran yang sesungguhnya dalam kajian kebenaran ilmiah adalah kebenaran yang sedikit dipengaruhi oleh suatu subjektivitas karena ilmiahlah dari sudut pandang objektif. Kebenaran ilmiah adalah kebenaran yang ditandai oleh terpenuhnya syarat-syarat ilmiah, terutama menyangkut adanya teori yang menunjang serta sesuai dengan bukti. Kebenaran ilmiah divalidasi oleh bukti-bukti empiris, yaitu hasil pengukuran dari objek lapangan tadi. Kebenaran merupakan, seperti penjelasan di awal, adalah kesesuaian antara pengetahuan dengan objeknya. Objek adalah suatu yang ilmunya diketahui atau hendak diketahui. Suatu objek yang ingin diketahui memiliki berbagai aspek yang amat sulit untuk diungkapkan, sedangkan yang lainnya tetap tersembunyi. Sangat jelas bahwa untuk mengetahui objek secara lengkap sangat sulit. Objek yang diartikan sebagai sesuatu yang dapat dilihat secara fisik, disentuh, diindra, sesuatu yang dapat disadari secara fisik atau mental, suatu tujuan akhir dari kegiatan atau usaha, suatu hal yang menjadi masalah pokok suatu penyelidikan. Di sini ada macam-macam kebenaran. Macam-macam kebenaran dapat diukur oleh orang satu bab pernah memperoleh insinyur sulit yang dapat bahwa tidak bisa mengulang pengalaman serupa. Misalnya, seseorang yang sedang menghadapi suatu masalah secara tiba-tiba menemukan jalan pemecahan dari masalah yang dihadapi, atau secara tiba-tiba seseorang memperoleh informasi mengenai peristiwa yang akan terjadi. 2. Kebenaran religius. Kebenaran religius ialah kebenaran yang bersumber dari Tuhan. Kebenaran ini disampaikan melalui wahyu manusia bahkan serta makhluk jasmani yang akan ditentukan oleh hukum alam dan kehidupan ia saja juga makhluk rohani sekaligus pendukung nilai. Macam kebenaran religius. Kebenaran religius ialah kebenaran yang bersumber dari Tuhan. Kebenaran ini disampaikan melalui wahyu makhluk bahkan serta makhluk dan jasmani yang ditentukan oleh hukum alam dan kehidupan saja. Ia juga makhluk rohani sekaligus pendukung nilai. Kebenaran yang tidak cukup diukur dengan interest dan rasio individu, akan tetapi harus bisa menjawab kebutuhan dalam memberi keyakinan pada seluruh umat. Karena itu kebenaran harus mutlak berlaku sepanjang sejarah. Contoh itu tentang madu, akibat, atau Al-Quran. Di sini ada teori-teori kebenaran. Teori-teori kebenaran dibedakan menjadi 7. 1. Teori kebenaran saling berhubungan. Teori ini menganggap bahwa sesuatu yang dianggap benar apabila pernyataan itu koheren atau konsisten dengan pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya yang dapat dianggap dengan benar. Proporsi ini cenderung jika benar proporsi tersebut dalam keadaan saling berhubungan dengan proporsi lainnya yang benar, atau makna yang dikandung dalam keadaan saling berhubungan dengan pengalaman kita. Biasanya kita mengatakan bahwa orang berbohong dalam banyak hal dan kita mengetahuinya dengan cara menunjukkan bahwa apa yang dikatakan tidak cocok dengan hal yang telah ia katakan atau yang dia kerjakan. Bila kita menganggap bahwa semua manusia akan mati adalah suatu pernyataan yang benar, maka si Dadang adalah seorang manusia dan ia pastikan akan mati adalah pernyataan yang tentunya pasti akan benar, dan itu tidak akan salah sebab pernyataan kedua ini konsisten dengan pernyataan pertama. Contoh kebenaran kondisi ini banyak ada dalam matematika, karena matematika adalah suatu ilmu yang disusun atas dasar beberapa dasar pernyataan yang dianggap benar, yaitu aksioma atau banyak angka itu. Plot atau Axioms adalah dua filsuf Yunani yang mengembangkan teori kontrasi berdasarkan dengan pemikiran yang dipergunakan Euclid dalam menyusun ilmu ukuran. Setelah itu teori ini juga banyak digunakan para filsuf idealis. 2. Teori kebenaran saling
bersesuaian. Bagi penganut teori kebenaran ini, suatu pernyataan dianggap benar jika materi pengetahuan yang dikandung pernyataan ini berkonsekuensi berhubungan dengan objek yang dituju dengan pernyataan tersebut. Sebuah pernyataan yang itu benar jika apa yang diungkapkan merupakan fakta. Jika penulis mengatakan di luar hanya dingin, maka memang begitulah kenyataan berdasarkan keadaan yang nyata. Jika ada yang mengatakan ibu kota Jawa Timur adalah Surabaya, maka pernyataan itu dianggap benar. Sebab apa? Sebab hal itu cocok dengan objek materialnya bersifat faktual atau bersifat fakta. 3. Teori kebenaran inheris atau pragmatis. Teori yang berpandangan bahwa suatu yang dianggap benar apabila berguna, artinya kebenaran suatu pernyataan bersifat fungsional dalam kehidupan praktis. Ajaran pragmatisme memang memiliki banyak corak atau variasi, tetapi yang menyamakan di antara mereka adalah ukuran kebenaran diletakkan dalam salah satu konsekuensi. William James misalnya mengatakan Tuhan itu ada, benar bagi seseorang yang hidupnya mengalami perubahan karena percaya adanya Tuhan. Artinya, proposi-proposi yang membantu kita mengadakan penyelesaian yang memuaskan terhadap pengalaman-pengalaman kita adalah benar. 4. Teori kebenaran berdasarkan arti. Ditinjau dari segi arti atau maknanya, apakah proposi yang merupakan pangkal tumpulnya mempunyai relevan yang jelas. Oleh sebab itu, teori ini mempunyai tugas untuk mengutarakan kesalahan atau proposi dalam referensinya. Teori kebenaran sistematik dianut oleh paham filsafat analitika bahasa yang dikembangkan pasca filsafat Bernd Russell sebagai tokoh pemula dari filsafat analitika bahasa. 5. Teori sintaksis. Para penganut teori kebenaran sintaksis pangkal tolak pada kebenaran sintaksis atau gramatika yang dipakai oleh suatu pernyataan atau tata bahasa yang meletakkan dengan demikian suatu pernyataan memiliki nilai benar apabila pernyataan itu mengikuti aturan sintaksis yang baku, atau dengan kata lain apabila proposi itu tidak memiliki syarat atau keluar dari hal yang disyaratkan, maka proposi itu tidak dapat mempunyai arti. Teori ini berkembang di antara para filsuf analis bahasa, terutama yang begitu ketat terhadap pemakaian gramatika. 6. Teori non-deskripsi. Teori kebenaran non-deskripsi dikembangkan oleh penganut filsafat fungsionalisme karena pada dasarnya suatu atau pernyataan yang akan mempunyai nilai benar yang amat tergantung pada fungsi daripada pernyataan itu. Misalnya pernyataan matahari adalah sumber energi, itu adalah telah terbukti fungsinya dalam kehidupan bahwa cahaya matahari bisa digunakan sebagai sumber energi listrik. Nah, 7. Teori kebenaran logis yang berlebihan. Teori ini dikembangkan oleh kaum positif yang diawali oleh Anyar. Pada dasarnya, menurut teori kebenaran ini, bahwa problem kebenaran hanya merupakan kekacauan bahasa saja dan berakibat sumber pemborosan, karena pada dasarnya apa yang hendak dibuktikan kebenaran memiliki derajat logis yang sama yang masing-masing saling melingkupinya. Dengan demikian, sesungguhnya setiap proposi yang bersifat logik dengan menunjukkan bahwa proposi itu mempunyai isi yang sama, memberikan informasi yang sama dan semua orang sepakat, maka apabila kita membuktikannya lagi hal ini demikian, itu hanya merupakan bentuk logis yang berlebihan. Hal ini yang dapat demikian itu sesungguhnya karena suatu pernyataan yang hendak dibuktikan nilai kebenarannya sesungguhnya telah merupakan fakta atau data yang telah memiliki evidensi. Artinya bahwa objek pengetahuan itu sendiri telah menunjukkan kejelasan dalam dirinya sendiri. Misalnya suatu lingkaran adalah bulat, itu telah memberikan kejelasan dalam pernyataan itu sendiri, tidak perlu diterangkan lagi, karena pada dasarnya lingkaran adalah suatu yang terjadi dari rangkaian titik jarak sama dari suatu titik tertentu sehingga berupa garis bulat. Sekian penjelasan materi dari saya tentang kebenaran dari materi filsafat ilmu dan logika.
Kalau ada salah, misalnya penjelasan dari saya salah, mohon dimaklumi karena kita masih sama-sama belajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.